Rahasia suamiku yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya. Aku sudah muak menutupi semua kebusukanmu, Mas. Yang namanya bangkai sekecil apapun akan tetap tercium, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, seorang istri yang selama ini selalu menutupi semua kebusukan suamiku demi menjaga nama baik keluarga besarnya. Aku rela dipandang hina, dicaci, bahkan dianggap tidak becus menjadi istri hanya karena aku diam menutupi segala rahasianya. Namun semakin aku menutupinya, semakin banyak kebusukan yang ia lakukan di belakangku. Sampai akhirnya, satu demi satu bangkai busuk itu tercium juga oleh keluarganya, oleh tetangganya, bahkan oleh semua orang. Dan di saat itulah aku berdiri tegak, menyatakan dengan lantang bahwa aku sudah muak menutupi aibnya. Kini, biarlah semua orang tahu siapa sebenarnya lelaki yang selama ini kusebut suami. Like jika kamu ikut merasakan sakit hati seorang istri yang terus-menerus dibohongi. Komen kalau kamu juga percaya bahwa sebesar apapun bangkai kebohongan, pasti akan terbongkar pada akhirnya. Subscribe untuk mengikuti kisah-kisah nyata penuh air mata, pengkhianatan, dan kebangkitan seorang perempuan yang akhirnya memilih bangkit dan menuntut keadilan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja? Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Tak pernah sedikit pun aku menyangka bahwa senyum manis seorang suami yang setiap hari kulihat di hadapan keluarganya adalah topeng paling licik yang pernah ada. Dari luar, dia tampak seperti sosok suami idaman, menantu kesayangan mertua, abang yang penuh kasih bagi adik-adiknya, bahkan tetangga sering memujinya karena ramah dan santun. Aku sendiri kadang merasa aneh, bagaimana bisa orang yang sama yang setiap malam memperlakukanku dengan kata-kata kasar, penuh amarah, bahkan tangan yang tak segan melayang ke wajahku, bisa berubah menjadi pria lembut yang dielu-elukan oleh semua orang? Saat pertama kali menikah, aku kira itu hanya fase. Aku kira semua pernikahan memang ada masa sulitnya. Tapi semakin hari aku melihat, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik wajah tenang dan senyumnya yang selalu dipamerkan di hadapan keluarga besarnya. Aku masih ingat malam itu, ketika kami baru pulang dari rumah mertuaku. Di depan keluarganya, dia dengan sabar membukakan pintu mobil untukku, memakaikan jaketku, bahkan mencandai keponakan-keponakannya hingga semua tertawa. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba ikut larut dalam suasana hangat itu. Namun begitu pintu rumah tertutup, wajahnya berubah seketika. Senyum manis yang tadi dipuja semua orang, kini berganti dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Kenapa tadi kamu diam saja waktu ibu bicara soal uang belanja bulan ini? Kamu bikin aku malu di depan mereka. Suaranya meninggi. Tangannya menepuk meja begitu keras hingga gelas hampir jatuh. Aku terdiam, menunduk, mencoba menahan air mata. Dalam hati aku berbisik, mengapa aku harus selalu menanggung amarahnya? Padahal akulah yang paling tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Rahasia itu, rahasia yang selama ini kututup rapat, seakan menjadi beban yang menyesakkan dada. Aku tahu uang belanja yang sering dipertanyakan mertuaku bukan karena aku boros, melainkan karena suamiku selalu menghabiskannya untuk sesuatu yang tak pernah ia akui.
Entah apa yang ia lakukan, tapi setiap kali gajinya masuk, selalu saja hilang begitu cepat. Saat kutanya, jawabannya berputar-putar. Kadang katanya untuk bisnis, kadang untuk utang teman, kadang bahkan menyalahkanku seolah akulah yang menguras semua itu. Dan aku, seperti orang bodoh, selalu diam, selalu menutupi, karena aku takut bila keluarganya tahu, aku yang akan dipandang hina, aku yang akan dicap istri tak berguna. Tetapi malam itu aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang yang hilang. Aku menemukan secari kertas yang terlipat rapi di saku jaketnya. Awalnya aku ragu membukanya, tapi rasa penasaran dan kecurigaan mengalahkan segalanya. Tulisan tangan di kertas itu membuat tubuhku bergetar hebat. "Mas, jangan lupa besok kita ketemu. Aku tunggu di tempat biasa." Dadaku sesak, nafasku tercekat, jantungku berdegup kencang tak terkendali. Aku ingin berteriak, ingin langsung menanyakannya malam itu juga, tapi aku tahu kalau aku berani membuka mulut, hanya teriakan dan bentakan yang akan kuterima. Aku simpan kertas itu dalam dompetku, sebagai bukti bahwa rahasia suamiku bukan hanya soal uang, tapi sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Malam itu aku menatap wajahnya yang sudah tertidur pulas. Senyumnya masih tersungging samar, seolah ia pria baik-baik tanpa dosa. Aku menggenggam erat kertas itu sambil berbisik dalam hati, "Senyumlah sesukamu, Mas. Karena cepat atau lambat, semua kebusukanmu akan tercium. Yang namanya bangkai, sekecil apapun, pasti akan busuk juga pada waktunya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan terus menjadi istri yang menutupi segalanya. Aku akan menunggu saat yang tepat, saat semua rahasia itu terbongkar di hadapan keluarga yang selama ini begitu memujamu. Karena aku sudah muak, Mas. Muak menjadi tameng untuk segala kebohonganmu. Orang-orang selalu beranggapan bahwa malam pertama adalah malam penuh kebahagiaan, penuh cinta dan kelembutan yang akan selalu dikenang oleh setiap pasangan. Tapi bagiku, malam pertama bukanlah awal indah, melainkan awal luka yang sampai hari ini masih menorehkan perih dalam batinku. Semua orang di luar sana melihat pernikahanku sebagai sebuah kebanggaan, apalagi mertuaku yang selalu menepuk dada di hadapan tetangga. Anakku menikahi wanita baik, keluarga kami akan semakin sempurna. Tapi hanya aku yang tahu, di balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku menyadari aku menikahi seorang lelaki dengan wajah dua sisi. Malam itu, setelah semua tamu pulang, pesta usai, dan doa restu mengiringi kami, aku duduk di ranjang dengan gaun pengantin yang belum sempat kubah. Jantungku berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Tatapannya sejak awal sudah membuatku tidak nyaman. Tatapan penuh penguasaan, seolah aku hanyalah barang miliknya yang bisa ia lakukan sesuka hati. Aku berharap, setidaknya, ia bisa bersikap lembut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kata-katanya kasar, nadanya tinggi, tangannya keras, dan malam itu, aku benar-benar merasa bukan sedang dinikahi, melainkan sedang dijadikan objek pelampiasan. Aku menangis, tapi tangisku ia anggap biasa. "Kamu ini cengeng sekali. Jadi istri itu jangan lemah," katanya sambil membuang wajah. Hatiku runtuh seketika. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua laki-laki seperti ini setelah menikah? Atau memang aku saja yang ditakdirkan mendapatkan suami dengan hati sekeras batu? Malam pertama itu mengajariku satu hal. Aku tidak akan pernah bisa merasakan kelembutan darinya. Yang ada hanyalah perintah, amarah, dan rasa takut yang semakin lama semakin menumpuk. Yang paling ironis, keesokan harinya, di hadapan keluarganya, ia berubah menjadi pria paling manis. Ia merangkul pundakku di depan mertua, mencium keningku di depan ipar-iparnya, membuat mereka semua tersenyum haru. Masya Allah, anakku ini romantis sekali.
ucap ibu mertuaku sambil menatapku dengan bangga. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Mereka semua tidak tahu, semalam aku menangis hingga mata bengkak. Tubuhku masih terasa sakit akibat perlakuannya. Tapi apa yang bisa aku katakan? Kalau aku berani bicara, akulah yang akan dipandang buruk. Mereka tidak akan percaya. Justru aku yang akan dicap sebagai istri yang mengada-ada. Sejak malam itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku harus pintar memainkan peran, menjadi istri yang diam dan patuh, menjadi menantu yang dianggap sempurna. Meskipun di balik semua itu aku harus menanggung luka yang tak seorang pun tahu. Aku mulai belajar menutupi segala keburukan suamiku, menyembunyikan setiap kata kasar, setiap bentakan, setiap jejak biru di tubuhku. Aku pikir aku mampu bertahan. Aku pikir aku bisa kuat. Tapi ternyata, semakin aku menutupinya, semakin leluasa dia menambah kebusukan dalam hidupnya. Malam pertama itu adalah permulaan. Permulaan dari rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya. Rahasia yang aku ikuti, aku tutupi, aku tanggung sendiri, hingga aku hampir kehilangan diriku sendiri. Dan sampai hari ini, ketika aku teringat kembali, aku hanya bisa berkata pada diriku, kalau saja aku berani bicara sejak awal, mungkin aku tidak akan terjebak dalam lingkaran rahasia dan kebusukan ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi, dan aku hanya bisa menunggu saat yang tepat untuk membuka semuanya. Sejak awal aku menikah dengannya, aku sudah merasakan ada yang janggal. Bukan hanya soal sikapnya yang berubah-ubah, tapi juga bagaimana aku selalu dipaksa untuk diam, untuk tidak pernah mengeluh, apalagi membuka mulut pada orang lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga kami. Setiap kali aku mencoba bicara, bibirku seakan dibungkam oleh tatapannya yang dingin dan suara kerasnya yang selalu mengancam. Kamu jangan pernah berani cerita sama siapapun, apalagi sama keluargaku. Kalau sampai mereka tahu, aku tidak akan diam saja, katanya suatu malam dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Saat itu aku hanya bisa menelan ludah, memeluk tubuhku sendiri sambil berbisik lirih. Aku kuat, aku harus kuat. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh sandiwara. Di hadapan keluarga besarnya, ia selalu bersikap manis. Seolah aku adalah ratunya, seolah aku hidup penuh kebahagiaan. Aku sering dipuji oleh ibu mertuaku. Syukurlah kamu dapat suami seperti anakku, nak. Dia laki-laki yang bertanggung jawab, lembut, dan penyayang. Kamu wanita paling beruntung. Kalimat itu bagai belati yang menusuk jantungku. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa semua yang mereka lihat hanyalah topeng murahan. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menahanku. Bukan hanya ancamannya, tapi juga rasa takut kalau aku yang akan dianggap buruk. Karena dalam keluarga besarnya, dia adalah kesayangan, sementara aku hanyalah orang luar. Aku ingat betul suatu sore ketika kami makan bersama di rumah mertua. Suamiku bercerita tentang bagaimana ia bekerja keras demi keluarga, bagaimana ia berjuang mencari nafkah, dan bagaimana ia selalu berusaha membahagiakanku. Semua orang mendengarkan dengan wajah bangga. Aku hanya bisa tersenyum kaku sambil menahan tangis. Padahal aku tahu, sebelum datang ke rumah itu, ia sempat memarahiku habis-habisan hanya karena aku telat menyiapkan bajunya yang akan dipakai. Kata-kata kasarnya masih terngiang di telingaku. Dasar istri nggak berguna. Hal sepele saja nggak bisa. Bikin malu aku saja. Tapi begitu sampai di rumah orang tuanya, kata-kata yang sama sekali berbeda keluar dari mulutnya. Aku muak. Namun aku tidak punya keberanian untuk melawan. Setiap kali aku mencoba membuka suara, ia selalu mengingatkanku pada posisiku. Kamu itu istri, tugasmu nurut. Jangan bikin malu aku. Kalau kamu buka mulut, aku bisa bikin kamu menyesal seumur hidup. Ancaman itu terus mengekangku, membuatku seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, tapi di dalam, aku meronta, aku menjerit, aku terluka. Lebih menyakitkan lagi, aku tahu banyak rahasia yang ia sembunyikan dari keluarganya.
Mulai dari kebiasaannya menghilang entah kemana dengan alasan kerja lembur, hingga uang gajinya yang selalu raib tanpa sisa. Aku tahu dia punya kehidupan lain, tapi aku dipaksa untuk diam. Aku dipaksa untuk tetap tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Dan semakin aku diam, semakin aku muak pada diriku sendiri. Malam-malamku sering kuhabiskan dengan menangis dalam diam. Aku memeluk bantal erat-erat agar isak tangisku tidak terdengar. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia yang dilihat orang lain, indah, harmonis, penuh kasih sayang. Dan dunia yang sebenarnya, penuh kebohongan, penuh luka, penuh kebusukan. Aku bertanya-tanya pada Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus menjadi istri yang dipaksa diam? Tapi jauh di lubuk hatiku, ada keyakinan yang pelan-pelan tumbuh. Aku tahu, semua kebusukan ini tidak bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak akan lagi jadi istri yang hanya diam. Aku akan berdiri tegak, membuka semuanya, dan membiarkan dunia tahu siapa sebenarnya suamiku. Karena aku sudah terlalu lama menahan, terlalu lama membisu, terlalu lama menutupi aib yang bukan salahku. Setiap kali aku melangkahkan kaki ke rumah mertuaku, rasanya seperti berjalan ke sebuah arena di mana aku harus siap dicabik-cabik dengan kata-kata yang menusuk, meski dari luar terdengar seperti nasihat atau gurauan. Aku selalu berusaha tersenyum, berusaha ramah, berusaha menjadi menantu yang menurut mereka ideal, tapi apapun yang kulakukan selalu saja salah di mata mereka. Dan yang paling membuatku muak adalah kenyataan bahwa suamiku tak pernah sekalipun berusaha melindungiku. Hari itu masih kuingat jelas. Matahari sore begitu terik, dan keringat menempel di wajahku. Aku dan suamiku baru saja sampai di rumah mertuaku. Dari jauh saja aku sudah mendengar suara ibu mertuaku tertawa bersama anak-anaknya yang lain. Begitu aku masuk, tatapan mereka langsung menyapu tubuhku dari ujung rambut hingga kaki. Pandangan itu membuatku risih, seakan-akan aku sedang diperiksa di ruang sidang. Aku mencoba menunduk, menyapa dengan sopan. "Assalamualaikum, Bu." Tapi hanya ada jawaban seadanya, tanpa senyum, tanpa sambutan hangat. Tidak lama kemudian, kami duduk di ruang makan. Piring-piring berisi lauk khas buatan ibu mertuaku sudah tersaji di atas meja. Suamiku langsung duduk dengan santai, tertawa lepas, bercengkrama dengan adik-adiknya. Aku ikut duduk, namun jantungku berdegup kencang. Karena aku tahu, sebentar lagi pertanyaan-pertanyaan yang menusuk itu akan dilontarkan. Benar saja, ibu mertuaku menatapku tajam. "Uang belanja bulan kemarin habis lagi ya? Kok selalu habis? Nak, kamu itu perempuan harus pandai-pandai mengatur. Jangan bikin anak saya kerja keras sia-sia." Aku menelan ludah, menahan perasaan yang berkecamuk. Aku ingin sekali mengatakan bahwa uang itu habis karena anaknya sendiri yang sering menghilang malam-malam, entah kemana, dan membawa pulang sisa yang tidak pernah cukup. Aku ingin sekali berteriak bahwa bukan aku yang boros, tapi anaknya yang sering menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi aku tak bisa, karena di bawah meja, suamiku menendang kakiku pelan, sebuah isyarat agar aku diam. Aku menunduk, tersenyum kaku, lalu menjawab lirih, "Iya Bu, maafkan saya. Nanti saya lebih hati-hati." Hatiku terasa diremas. Kata-kataku terdengar seperti pengakuan salah, padahal bukan aku pelakunya. Tapi begitulah peranku, menanggung semua kesalahan yang bukan salahku. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah tatapan adik iparku yang sinis. "Ya pantas saja, Mas. Istrimu kan dari dulu memang gak terbiasa ngatur uang. Rumah tangga itu butuh perempuan yang pintar, bukan yang asal pakai saja." Mereka tertawa kecil, saling pandang, seolah aku ini lelucon. Suamiku? Ia hanya diam, bahkan sempat ikut tertawa. Darahku mendidih, tapi aku harus duduk manis, pura-pura tak terluka. Cacian itu bukan hanya sekali. Hampir setiap pertemuan ada saja komentar yang menyudutkanku. Kadang soal penampilanku,
Kamu kelihatan kusam. Nggak bisa rawat diri ya? Kalau istri cantik kan bikin suami betah di rumah. Kadang soal masakan. Kok masakanmu selalu nggak enak? Anak saya kalau makan di rumah ini lahap sekali. Berarti kamu di rumah nggak bisa masak yang benar. Setiap kalimat itu seperti duri yang menusuk kulitku. Kecil tapi sakit. Menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya berdarah. Yang membuatku semakin sakit adalah aku tidak pernah sekalipun dibela oleh suamiku. Ia seolah tak mau dianggap anak durhaka jika membela istrinya. Ia lebih memilih diam, tersenyum, atau malah menimpali gurauan mereka. Padahal aku tahu, dialah yang paling bersalah. Dialah yang paling banyak menyembunyikan sesuatu. Tapi aku yang harus menjadi tameng. Aku yang harus menanggung hinaan. Sore itu setelah acara makan siang selesai, aku masuk ke kamar kecil di rumah mertua. Kutatap wajahku di cermin. Mata ini tampak sayu. Kantung mata menghitam karena sering menangis diam-diam. Bibirku pecah-pecah. Wajahku pucat. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Di luar, mereka masih tertawa, bercengkrama, sementara aku menahan isak di balik pintu. Aku ingin keluar dan berkata lantang, "Jangan salahkan aku. Semua ini karena anakmu sendiri." Tapi aku tahu, jika aku berani, mereka tidak akan percaya. Justru aku yang akan dicap durhaka, tidak tahu diri, dan lebih parah lagi, aku yang akan dipersalahkan seumur hidup. Dalam perjalanan pulang, aku masih terdiam. Mataku menatap keluar jendela mobil, menatap langit senja yang mulai merah. Tiba-tiba suamiku berkata dengan nada dingin, "Tadi kamu jangan begitu diam, jadi kelihatan salah sendiri." Lain kali jawab yang pintar, jangan bikin aku malu. Aku hampir meledak mendengar itu. Aku yang disalahkan lagi. Padahal aku diam karena ia sendiri yang memaksaku untuk tidak buka mulut. Aku menggigit bibirku keras-keras, menahan kata-kata yang ingin keluar. Jika aku melawan, aku tahu apa yang akan terjadi begitu sampai di rumah. Tangan itu bisa kembali melayang ke wajahku. Dan malam itu, ketika aku berbaring di kamar, aku kembali menangis dalam diam. Air mataku membasahi bantal. Sesak di dada membuatku sulit bernapas. Aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang mau mendengarkanku. Tidak ada yang membelaku. Aku hanya punya diriku sendiri, yang perlahan-lahan mulai hancur. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku bersumpah. Suatu hari nanti, aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi menelan cacian mereka sendirian. Karena aku tahu, kebusukan yang mereka sembunyikan tidak akan bisa tertutupi selamanya. Yang namanya bangkai, sekecil apapun, akan tetap tercium juga. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri tegak, menunjukkan pada mereka semua siapa yang sebenarnya pantas dicaci. Malam itu rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang terasa lambat dan menusuk telinga. Televisi menyala, tapi tayangan hanya lewat di depan mata tanpa benar-benar kutangkap. Hati dan pikiranku terlalu penuh, terlalu berat, seperti ada karung batu yang menindih dadaku. Aku duduk di ujung sofa, tangan mengepal erat di pangkuan, sementara mataku menatap pintu rumah yang masih terkunci rapat. Aku tahu sebentar lagi suamiku pulang, dan malam ini aku tidak akan diam lagi. Kunci pintu akhirnya berputar. Suara sekrupnya terdengar jelas di tengah keheningan. Suamiku, Arman, masuk dengan langkah berat. Wajahnya kusut, kemeja bagian atas terbuka dua kancing. Dan, yang membuat dadaku langsung panas, aroma parfum asing menusuk hidungku. Bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Ini wangi lain, samar manis bercampur mask, terlalu feminin untuk disebut wangi kantor. Aku tahu, aku tak salah. Kenapa tatapannya begitu? Arman membuka suara tanpa menoleh, melempar kunci mobil di meja dengan kasar. Suaranya datar, tapi dinginnya membuatku merinding. Aku menelan ludah, mencoba bicara dengan suara setenang mungkin meski tanganku bergetar. "Mas, sampai kapan aku harus berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan aku harus menutup mulut demi menjaga nama baik keluarga Mas, sementara aku sendiri yang menanggung malu?" Ia terdiam sesaat,
lalu tertawa kecil, tawa sinis yang sudah terlalu sering kudengar. Jangan mulai lagi drama MU. Maya, kau terlalu banyak berasumsi. Aku lelah. Kata-katanya menamparku. Aku berdiri, menatapnya lurus-lurus. Asumsi? Mas, ini bukan asumsi. Aku yang melihat sendiri bagaimana Mas pulang larut hampir setiap malam. Aku yang mencium bau parfum ini. Aku yang membaca pesan singkat di ponsel Mas. Semua bukti ada di depan mata. Jangan kira aku bisa selamanya bungkam. Yang namanya bangkai, sekecil apapun, tetap akan tercium. Wajah Arman seketika berubah. Rahangnya mengeras. Bola matanya menatapku tajam, antara marah dan takut. Untuk pertama kalinya aku melihat retakan pada topengnya. Topeng yang selama ini ia kenakan dengan sempurna di hadapan keluarganya. Ia mendekat. Langkahnya berat tapi mantap. Suaranya menurun jadi pelan namun penuh ancaman. Kalau kau buka mulut, Maya, ingat baik-baik. Bukan aku saja yang akan hancur. Kau juga. Keluargaku tidak akan percaya padamu. Mereka akan menyalahkanmu. Bukan aku. Mereka akan bilang kau istri pembawa sial. Istri yang suka mencari masalah. Kau tahu betul bagaimana mereka memandangmu sejak awal. Dadaku serasa diremas. Kata-katanya tepat menusuk titik paling rapuhku. Mertua yang tak pernah benar-benar menerimaku. Ipar-ipar yang selalu mencari celah untuk merendahkanku. Sejak awal aku memang dianggap tak pantas untuknya. Dan benar, jika aku membuka rahasia ini, mereka pasti tidak akan memihakku. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku mendekat, berdiri hanya sejengkal darinya, menatap matanya dalam-dalam. Selama ini aku diam karena aku masih peduli. Aku diam karena aku tidak ingin keluarga kita hancur. Tapi sekarang, aku sudah muak. Mas, aku sudah muak menutupi semua kebusukanmu. Aku yang dipandang rendah. Aku yang jadi sasaran fitnah. Sementara Mas berlagak suci. Tidak, aku tidak akan tinggal diam lagi. Arman menatapku lekat-lekat. Tapi aku tak gentar. Tanganku mengepal. Tubuhku bergetar hebat. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi bukan lagi air mata kelemahan. Itu air mata amarah. Air mata kekuatan. Air mata keputusan. Kalau harus hancur, biarlah hancur dengan kebenaran. Aku lebih rela jadi janda yang jujur daripada istri yang terus menutup-nutupi kebusukan suaminya. Ingat itu, Mas. Suaraku parau, tapi setiap katanya ku tekankan. Arman terdiam. Tidak ada lagi cemooh. Tidak ada lagi alasan basi. Untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan ketakutan dalam matanya. Topeng yang selama ini ia jaga rapat-rapat mulai retak. Dan malam itu, aku tahu satu hal. Luka ini tidak akan pernah sembuh. Tapi luka inilah yang memberiku keberanian untuk melawan. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar berulang kali seperti menekan kepalaku. Setelah pertengkaran hebat siang tadi, aku memilih mengurung diri di kamar, sementara suamiku entah di mana. Aku tak lagi peduli apakah dia duduk di ruang tamu, keluar bersama teman-temannya, atau mungkin bersama wanita lain yang diam-diam ia sembunyikan. Yang jelas, hatiku sudah terlalu lelah memikirkan semua kebohongannya. Aku menatap cermin yang ada di depanku. Wajahku terlihat pucat. Lingkar hitam di bawah mataku semakin jelas karena terlalu sering menangis dan kurang tidur. Aku mencoba tersenyum pada bayanganku, namun hasilnya justru membuatku semakin sedih. Sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus pura-pura tidak tahu? Bisikku pelan. Suamiku selalu pandai menyembunyikan rahasia. Di depan keluarganya, dia adalah menantu idaman. Sopan, rajin bekerja, penuh perhatian. Tapi hanya aku yang tahu wajah aslinya. Lelaki yang penuh dusta, suka berjudi, sering pulang mabuk, dan tak segan melampiaskan amarah padaku ketika masalah datang menumpuk. Yang lebih menyakitkan, aku selama ini memilih diam. Aku takut jika kebenaran ini terbongkar, keluarganya akan memandang rendah dan menyalahkan aku yang dianggap tidak bisa menjaga rumah tangga. Namun,
Diam-diam aku mulai mengumpulkan bukti. Setiap slip transfer yang ia lakukan ke rekening misterius, setiap chat yang sempat kulihat di ponselnya dengan nomor tanpa nama, semua kusimpan baik-baik. Bahkan, aku menyalin foto-foto tangkapan layar dan menyimpannya di folder khusus di laptopku yang ia kira hanya kupakai untuk pekerjaan kantor. Aku ingin punya pegangan, sesuatu yang bisa membungkamnya ketika saatnya tiba. Malam semakin larut, tapi pikiranku tak kunjung tenang. Aku mengambil ponsel dan membuka kembali chat lama suamiku dengan salah satu teman prianya. Dari percakapan itu, jelas sekali bahwa suamiku terlilit hutang besar akibat kalah main judi online. Ia berusaha menutupinya dari keluarganya dengan berbagai alasan. Yang paling menyakitkan, ternyata sebagian uang belanja yang selama ini ia berikan padaku hanyalah sisa dari gajinya yang sudah habis untuk bayar hutang. Air mataku jatuh lagi. Aku merasa tertipu, sekaligus marah pada diriku sendiri karena selama ini masih menutup-nutupi kebusukannya. Mas, apa kau pikir aku akan terus diam? Apa kau pikir aku akan selalu jadi tamengmu? Ucapku lirih, meski hanya dinding kamar yang mendengarnya. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara pintu depan terdengar terbuka. Aku tahu itu pasti dia. Langkahnya terhuyung. Bau alkohol pun langsung menyengat begitu ia masuk kamar. Dengan wajah tanpa dosa, ia menjatuhkan tubuhnya ke ranjang seakan tak terjadi apa-apa. "Tidurlah, jangan pasang muka masam begitu," katanya dengan nada malas. Aku hanya menatapnya dalam diam. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai pecah. Aku tak lagi merasa takut. Aku tak lagi merasa perlu menjaga aibnya. Dalam hatiku, aku berjanji, suatu hari, semua ini akan terbongkar. Semua orang yang selama ini menganggapnya suami dan menantu teladan akan tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, meski tubuhku lelah, pikiranku justru semakin kuat. Aku tahu luka ini tidak akan pernah hilang, tapi luka inilah yang akan menjadi bahan bakar keberanianku. Aku tidak akan terus-menerus terpenjara dalam rahasia busuknya. Aku menutup mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Sebab aku yakin, semakin lama ia menyembunyikan bangkai ini, semakin busuk pula baunya, dan aku yang akan membuka mata semua orang. Malam itu hujan deras mengguyur kota, udara dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi hatiku jauh lebih dingin daripada cuaca di luar sana. Aku duduk di ruang tamu rumah mertua, menatap kosong ke arah jendela yang berkabut, sementara di ruangan lain suamiku, Arman, sedang berbicara serius dengan ibunya. Suara mereka terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuatku semakin muak dengan segala kepura-puraannya. "Bu, tolong jangan sampai hal ini keluar dulu. Kalau sampai keluarga besar tahu, nama baik kita hancur." Suara Arman bergetar, seakan-akan dia sedang memohon. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Lagi-lagi tentang nama baik. Lagi-lagi tentang citra keluarga. Lalu bagaimana dengan aku, istrinya, yang harus menanggung semua aibnya sendirian? Bagaimana dengan kehormatanku yang selalu dia injak hanya demi menjaga topeng kehormatan yang palsu itu? Ketika suara langkah kakinya semakin mendekat, aku buru-buru menghapus air mata yang sejak tadi sudah menggantung. Dia keluar dengan wajah tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, dia mendekat dan berkata, "Ayo pulang, sudah malam." Aku menatapnya lama. Tatapanku menusuk seperti pisau. "Kamu tidak pernah lelah ya, Mas, menutupi semua ini? Sampai kapan kamu mau terus berpura-pura?" Suaraku rendah tapi penuh getaran amarah. Arman menelan ludahnya. "Jangan mulai lagi, Maya. Aku sudah cukup pusing. Kita bicarakan nanti di rumah." Aku tertawa kecil, getir, pahit. "Di rumah? Di rumah kamu akan apa? Berjanji lagi? Meminta aku menutup mulut lagi? Mengancamku agar aku diam demi nama baik keluargamu? Aku sudah muak, Mas. Demi Allah aku muak." Dia terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya menatapku tajam seolah-olah aku adalah ancaman paling besar dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak hanya sebagai suami,
tapi juga sebagai orang asing, seseorang yang penuh rahasia, penuh kebohongan, dan penuh kepalsuan. Sesampainya di rumah, hujan masih turun deras. Aku berjalan cepat ke kamar. Tak peduli dia memanggilku berkali-kali. Aku buka lemari, mengeluarkan tumpukan kertas, bukti transfer, dan catatan-catatan yang selama ini kusimpan rapat. Semua bukti kecurangan dan kebusukan yang dia kira tidak akan pernah aku temukan. Arman masuk ke kamar. Wajahnya pucat ketika melihat tumpukan itu ada di tanganku. "Maya, kamu." "Aku apa, Mas?" potongku cepat. "Aku sudah tahu semuanya. Hutang-hutangmu yang kamu sembunyikan. Uang perusahaan yang kamu salah gunakan. Perempuan itu, yang kamu janjikan kehidupan mewah sementara aku di rumah harus menahan lapar dan malu." Suaraku pecah, tangisku tak bisa lagi terbendung. Arman mencoba mendekat, tapi aku mundur, menahan tangannya. "Jangan sentuh aku. Cukup, Mas. Aku sudah terlalu lama jadi tamengmu, jadi alat untuk menutupi semua kebusukanmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bisa terus diam?" Dia menghela napas, wajahnya kacau. "Aku melakukan semua ini untuk kita, Maya, untuk keluarga kita. Kamu tidak akan mengerti." Aku menatapnya dengan mata yang sembab, tapi penuh keberanian. "Tidak, Mas. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, untuk ambisimu, untuk keserakahanmu. Dan sekarang lihatlah, bangkai sekecil apapun tetap akan tercium. Semua yang kamu sembunyikan perlahan terbongkar, dan aku tidak akan ikut menutupinya lagi." Hening sejenak. Hanya suara hujan deras yang terdengar di luar jendela. Di detik itu, aku tahu, retakan di antara kami sudah terlalu dalam untuk bisa ditambal. Kepercayaan yang hancur tidak akan pernah kembali utuh. Aku berdiri, merapikan semua bukti itu, lalu menatapnya sekali lagi. "Bersiaplah, Mas. Karena semua yang kamu sembunyikan akan segera terbongkar. Dan kali ini, aku tidak akan lagi melindungimu." Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Dan aku tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran yang tak bisa lagi dia hindari. Langkahku terasa begitu berat ketika memasuki ruang tamu rumah mertua sore itu. Bau dupa yang dibakar di pojok ruangan bercampur dengan aroma kue basah dari meja membuat udara kian pengap. Mertua duduk di kursi panjang dengan wajah kaku, seakan sengaja menatapku dari ujung kepala hingga kaki, mencari celah untuk merendahkan. Suamiku berdiri di sampingnya dengan dada dibusungkan, berusaha menunjukkan wibawa di depan keluarganya. Aku sudah tahu arah pembicaraan sore ini. Mereka ingin menjatuhkan harga diriku. "Kamu pikir dengan sedikit gaji itu bisa membuat hidupmu berarti?" Suara mertuaku pecah, tajam seperti pisau. Ia menepuk meja kayu keras, hingga gelas-gelas bergetar. Aku menelan ludah, menahan diri untuk tidak langsung menjawab. Selama bertahun-tahun aku terbiasa dengan perlakuan semacam ini. Dicaci, direndahkan, diperlakukan seolah aku hanyalah beban keluarga. Aku memandang ke arah mereka dengan tatapan datar. Dalam kepalaku berkecamuk rasa sakit bercampur tekad. Saya memang tidak punya apa-apa dulu, Bu. Tapi sekarang saya sudah bisa berdiri sendiri. Saya tidak lagi membutuhkan belas kasihan siapapun. Suaraku terdengar tenang namun penuh penekanan. Suamiku spontan mendesis. Wajahnya merah padam. "Jangan bicara besar di sini. Kamu masih tinggal di rumah ini, makan dari dapur ini, berani sekali melawan orang tuaku," teriaknya. Aku menoleh perlahan, menatap matanya lurus. Justru itu yang akan segera berakhir. Hari ini, detik ini, semua yang kalian banggakan akan terbalik. Mertua tampak gusar, matanya menyipit. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tidak pernah aku tunjukkan di depan mereka. Dari tas kecilku, aku mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen. Jemariku bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang sudah terlalu lama terpendam.
Aku meletakkannya di atas meja, membuat suara keras yang membuat semua menoleh. Ini bukti. Semua transfer uang yang selama ini saya lakukan, semua kerja keras saya yang kalian tidak pernah tahu. Sementara suami yang kalian banggakan itu, terlilit utang, menjual harga diri, bahkan hampir menyeret saya ke dalam masalah hukum. Saya menutupinya, bukan karena cinta, tapi karena saya tidak ingin anak saya hancur oleh aib ayahnya sendiri. Ruangan mendadak hening. Suamiku langsung meraih map itu, membuka lembar demi lembar dengan wajah panik. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kamu dapat ini dari mana? Kamu mengawasi aku? Suaranya meninggi, namun terdengar bergetar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak perlu mengawasi. Semua jejakmu kau tinggalkan sendiri. Kau terlalu sombong untuk menyadari bahwa langkah-langkahmu mudah dibaca. Mertua bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah karena amarah. Kamu fitnah anakku. Anak saya tidak mungkin seperti itu. Dia lelaki terhormat. Dia kepala keluarga. Teriaknya. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Aku tidak gentar. Terhormat? Kepala keluarga? Kepala keluarga macam apa yang tidak pernah memberi nafkah layak? Membiarkan istrinya bekerja siang malam, sementara dia bersenang-senang di luar? Kepala keluarga macam apa yang tega membiarkan istrinya menanggung semua beban hutang, sementara dia duduk di sini berlagak pahlawan? Kata-kataku membuat wajah suamiku pucat. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Tamu-tamu yang kebetulan datang sore itu, tetangga dekat yang ikut berkumpul, mulai berbisik-bisik. Pandangan mereka menusuk, seperti pisau yang menghantam harga diri keluarga ini. Aku bisa melihat jelas bagaimana mertua yang biasanya angkuh kini mulai kehilangan kendali. Tangannya gemetar, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Aku melangkah maju. Suaraku makin lantang. Selama ini kalian menganggapku rendah, hanya karena aku datang dari keluarga sederhana. Kalian tertawa, menghinaku, bahkan memperlakukanku seperti pembantu di rumah ini. Tapi lihat sekarang, justru aku yang menutupi aib anakmu. Aku yang menjaga nama baik keluarga ini tetap tegak di depan orang lain. Jika hari ini aku buka semuanya, kalian akan kehilangan wajah di depan dunia. Dan percayalah, aku bisa melakukannya kapan saja. Suasana semakin panas. Suamiku berusaha meraih lenganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, bentakku. Semua mata terbelalak. Tidak percaya aku berani menantang langsung di depan mertua. Suamiku terdiam, tidak bisa lagi memainkan perannya sebagai lelaki berkuasa. Tubuhnya tampak lunglai, kehilangan wibawa. Lalu aku mengeluarkan sesuatu lagi dari tasku, kunci rumah baru yang kubeli atas namaku sendiri. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Mulai hari ini aku tidak lagi tinggal di rumah ini. Aku pergi dengan harga diriku sendiri, dengan kebebasan yang sudah lama kalian rampas. Dan kalian akan tetap di sini, menanggung malu, menelan hinaan dari orang-orang yang dulu kalian anggap rendah. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya dicaci. Aku sudah terlalu lama menahan semua ini, sekarang giliran kalian yang menanggung akibatnya. Tangis mertua pecah, bukan tangis penyesalan, tapi tangis marah karena gengsinya tercabik-cabik. Suamiku terduduk di kursi, wajahnya menunduk, tak lagi mampu melawan. Aku berbalik, melangkah keluar dengan tegap, tanpa menoleh lagi. Di luar, beberapa tetangga menatapku dengan campuran kagum dan iba. Aku tahu sejak hari itu, hidupku tidak akan sama lagi. Aku telah membuka satu lembar baru, lembar yang penuh luka tapi juga penuh kekuatan. Dan mereka akan selamanya terjebak dalam lubang kehinaan yang mereka gali sendiri. Hari itu adalah hari yang sudah lama kutunggu, bukan lagi sekadar hari biasa, melainkan sebuah panggung besar di mana aku, seorang perempuan yang selama bertahun-tahun mereka remehkan, bisa berdiri dengan tegak tanpa sedikit pun rasa takut. Di depan mataku, gedung pengadilan agama tampak penuh sesak,
Bukan hanya oleh pihak keluarga suamiku dan para saksi, tetapi juga oleh orang-orang yang penasaran dengan kabar perceraianku yang sudah menyebar. Udara terasa panas dan tegang, seakan-akan setiap hembusan nafas menjadi saksi atas pertarungan harga diri yang akan berlangsung. Aku melangkah perlahan masuk, mengenakan gaun sederhana namun anggun, dengan jilbab rapi yang sengaja kupilih berwarna putih bersih. Kontras dengan wajah-wajah keluarganya yang kusut, penuh kecemasan dan amarah, aku tampil seakan membawa sinar kemenangan. Suamiku, pria yang selama ini kucintai dengan sepenuh hati meski balasannya hanya pengkhianatan, berdiri dengan wajah tegang. Matanya berusaha menghindari tatapanku, seakan tahu bahwa hari ini bukan dia yang akan keluar sebagai pemenang. "Kenapa kau datang dengan percaya diri begitu? Hah?" bisik mertuaku, suara tajamnya menembus telinga. "Kau pikir hanya karena kau sudah pegang bukti, kau bisa menghancurkan kami? Ingat, darah keluarga ini tidak bisa kau injak seenaknya." Aku tersenyum tipis, bukan senyum hangat, melainkan senyum yang penuh sindiran. "Bu, justru karena darah keluarga kalian terlalu kotor, aku harus mencuci tanganku bersih-bersih. Aku tidak mau lagi tercemar." Wajah mertuaku memerah, tapi aku tidak peduli. Aku tahu kata-kataku menamparnya lebih keras daripada telapak tangan. Semua orang di sekitar menoleh, mulai berbisik, suasana semakin menegang. Sidang dimulai. Hakim dengan suara tegas membuka persidangan, menyebutkan nama kami, status pernikahan, serta tuntutan perceraian yang kuajukan. Aku mendengar dengan saksama, sementara suamiku gelisah, kakinya mengetuk lantai, wajahnya pucat pasi. "Apa alasan utama penggugat mengajukan perceraian?" tanya hakim. Aku berdiri, tegap dan tanpa gentar. "Yang mulia, alasan utamanya adalah pengkhianatan. Selama bertahun-tahun aku dibohongi, diperlakukan seperti pembantu, tidak dihargai sebagai istri. Suami saya, yang seharusnya menjadi pelindung, justru berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan terang-terangan menggunakan uang nafkah keluarganya untuk memuaskan wanita itu." Gemuruh terdengar di ruang sidang. Beberapa orang menutup mulut menahan keterkejutan, yang lain berbisik-bisik. Suamiku buru-buru berdiri, wajahnya merah padam. "Fitnah! Itu semua fitnah!" teriaknya. "Kau hanya ingin menjatuhkan harga diriku di depan umum." Aku tetap tenang, lalu dengan gerakan pasti, kuletakkan sebuah map tebal di meja hakim. Ini bukti transfer rekening, foto-foto, bahkan percakapan mesra yang dia lakukan di belakangku. Jika perlu, saksi yang melihat langsung juga bisa kuhadirkan. Jadi, siapa yang berbohong di sini? Hakim membuka map itu, memeriksa dengan teliti. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Semua orang menahan napas. Ketika hakim mengangguk pelan, aku tahu, semua kebusukan suamiku sudah terkuak di depan mata dunia. Mertuaku langsung berdiri, berteriak histeris. "Tidak mungkin. Kau pasti menjebaknya. Perempuan licik, berani kau menjatuhkan anakku." Aku menoleh dengan pandangan dingin. "Bu, aku tidak menjebaknya. Dia sendiri yang terjebak dalam nafsunya. Aku hanya membuka tirai agar semua orang bisa melihat siapa sebenarnya putra kebanggaanmu itu." Kata-kataku kembali menjadi cambuk. Beberapa orang di ruang sidang tidak bisa menahan tawa kecil. Sebagian lain menggelengkan kepala dengan wajah prihatin. Dan tepat di momen itu, pintu ruang sidang terbuka. Suara langkah sepatu bergema keras, membuat semua orang menoleh. Seorang pria masuk dengan penuh wibawa, wajahnya tegas, setelan jasnya hitam elegan. Dialah sahabat sekaligus pengacaraku, yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. "Yang mulia," ucapnya sambil menyerahkan berkas tambahan, "kami juga memiliki rekaman percakapan yang memperkuat bukti perselingkuhan ini. Semua sudah diverifikasi oleh ahli forensik digital." Wajah suamiku seketika hancur. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Tidak mungkin," bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lurus, tanpa belas kasihan. "Inilah panggungmu, Mas.
Selama ini aku hanya penonton yang diam, menelan sakit dalam sunyi. Sekarang giliranmu jadi tontonan. Rasakan bagaimana rasanya dipermalukan, bagaimana rasanya semua orang menatapmu dengan jijik. Suasana ruang sidang pecah. Beberapa wartawan yang sejak awal sudah mencium bau gosip langsung sibuk memotret dan mencatat. Mikrofon kecil yang dibawa oleh seorang jurnalis lokal menyorot pada setiap detil, memastikan berita ini akan tersebar lebih cepat daripada api yang menjilat bensin. Aku menarik napas panjang. Semua ini belum selesai. Hari itu bukan hanya soal perceraian, tapi soal menutup buku kelam dalam hidupku dan membuka lembaran baru dengan kepala tegak. Suamiku boleh meratap, mertuaku boleh meraung, ipar-iparku boleh memandangku dengan kebencian. Tapi aku tahu, sekali tirai terbuka, mereka tidak bisa lagi menutupinya. Hari itu, panggung kehinaan mereka resmi dibuka lebar. Dan aku adalah dalang sekaligus saksinya. Seharusnya hari itu menjadi hari kemenangan bagi Raka dan keluarganya. Mereka sudah mengatur rencana besar untuk mempermalukanku setelah sidang putusan selesai, dengan memanfaatkan pengaruh orang-orang yang mereka undang dari kalangan pejabat, pengusaha, bahkan wartawan bayaran. Mereka yakin bisa membentuk opini publik bahwa aku hanyalah mantan istri tak tahu diri yang hidup dari belas kasihan mereka. Namun rencana itu hancur seketika ketika jet pribadi datang menjemputku di pelataran pengadilan, membuat semua mata tertuju bukan lagi pada mereka, melainkan padaku. Dan hari itu belum berakhir, karena babak paling memalukan bagi mereka baru saja dimulai. Begitu keluar dari ruang sidang, wajah-wajah keluarganya terlihat pucat pasi. Mertua yang biasanya selalu menyombongkan nama besar keluarganya, kini berjalan kaku seperti orang yang kehilangan arah. Para wartawan yang awalnya mereka undang untuk menyorot kemenangan pihak mereka justru berbondong-bondong mengerumuniku. Mikrofon diarahkan kepadaku, kamera-kamera menyorotku, sorotan lampu blitz bertubi-tubi menutupi suara ejekan yang berusaha dilontarkan Raka. Semua orang haus akan cerita, siapa sebenarnya aku, kenapa jet pribadi datang menjemputku, dan bagaimana seorang perempuan yang dulu mereka rendahkan kini berdiri dengan penuh wibawa. Bu Nadia, apakah benar Anda sekarang memiliki perusahaan sendiri? Tanya seorang wartawan. Bagaimana rasanya ketika jet pribadi menjemput Anda, sementara mantan suami Anda berjalan kaki meninggalkan pengadilan? Sahut yang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat keluarga Raka semakin gelisah. Raka mencoba meraih mikrofon dan berteriak. Dia hanya numpang. Semua itu bukan miliknya. Jangan percaya dia. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan wartawan lain yang lebih bersemangat meliputku. Aku menatap lurus ke arah Raka dengan senyum tipis yang dingin. Silakan tanyakan kepada pihak perusahaan yang mengirimkan jet itu. Semua dokumen kepemilikan bisa dicek. Semua terbuka. Saya tidak perlu berteriak untuk membuktikan siapa saya. Fakta sudah berbicara. Ucapanku itu bagai tamparan keras di wajahnya. Wartawan semakin riuh, beberapa langsung mengetik cepat di ponsel mereka, mengirim berita headline, jet pribadi jemput mantan istri, keluarga terpandang malu di pengadilan agama. Mertua yang tak pernah berhenti menghina darah dan latar belakang keluargaku dulu, kini hanya bisa berdiri mematung. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata keluar. Aku bisa melihat jelas matanya yang merah, seperti menahan tangis sekaligus marah. Mertuaku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang selama ini dianggap sampah oleh mereka ternyata mampu berdiri lebih tinggi dari seluruh keluarganya. Aku melangkah dengan tenang menuju jet. Setiap langkahku diiringi sorotan kamera dan decak kagum orang-orang. Tapi sebelum naik, aku sengaja berhenti, menoleh ke arah mereka semua. Kalian telah menganggapku tidak ada, memperlakukanku seperti budak selama bertahun-tahun. Hari ini aku ingin kalian tahu, aku berdiri bukan untuk membuktikan apa-apa pada kalian. Aku berdiri untuk diriku sendiri. Dan lihatlah, Tuhan itu adil. Ucapan itu membuat suasana hening sesaat. Hanya suara kamera yang terus berbunyi. Raka berusaha maju menghampiriku. Wajahnya merah padam penuh amarah. Nadia, kau pikir kau menang hanya karena pertunjukan murahan ini? Aku tidak akan diam. Aku akan hancurkanmu.
Kau akan lihat nanti, teriaknya. Tapi ucapannya hanya menimbulkan tawa sinis dari kerumunan yang sudah tidak lagi memihak padanya. Seorang wartawan bahkan dengan berani menjawab, "Pak, yang kami lihat hari ini justru Bapak dan keluarga yang hancur harga dirinya." Aku menaiki tangga jet dengan kepala tegak. Dari jendela, aku sempat melihat bagaimana keluarganya masih berdiri terpaku, dipermalukan di hadapan banyak orang. Raka menunduk, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, sementara mertuaku akhirnya pingsan karena tak kuasa menahan malu. Ipar-iparnya sibuk mengangkat tubuh mertuaku, tapi itu justru semakin menjadi tontonan memalukan. Semua mata menilai, semua mulut berbisik, semua tangan sibuk merekam. Reputasi mereka habis hari itu juga. Mesin jet mulai menyala. Deru mesin seakan menjadi musik kemenangan bagiku. Aku bersandar di kursi kulit yang nyaman, membiarkan air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Betapa panjang jalan yang kulalui, betapa banyak luka yang kuhadapi, dan hari itu aku bisa melihat dengan mataku sendiri. Mereka yang dulu menindasku kini jatuh di titik terendah. Namun dalam hatiku aku tahu, ini belum akhir. Balas dendamku baru setengah jalan. Kehancuran sosial mereka baru dimulai. Akan ada babak berikutnya, lebih pedih, lebih menyakitkan, hingga mereka tidak lagi mampu mengangkat kepala di hadapan siapapun. Dan aku akan menyaksikan itu semua. Hari itu, udara di rumah besar keluarga Raka begitu berat. Dinding-dinding megah yang dulu mereka banggakan kini seakan berubah menjadi saksi bisu dari kehancuran yang mereka alami. Satu demi satu kebohongan dan arogansi yang mereka bangun selama ini mulai runtuh. Televisi di ruang tamu menayangkan berita tentang keluarga Raka yang kini dilabeli sebagai keluarga pengkhianat, keluarga pembohong, dan keluarga yang haus harta. Wartawan tak henti-hentinya berdiri di depan pagar rumah, menyoroti setiap gerak-gerik mereka, membuat nama besar yang dulu mereka banggakan kini hanya tinggal cemoohan. Mertua Raka yang dulu selalu bicara lantang tentang kehormatan keluarganya kini hanya bisa duduk di kursi panjang dengan wajah tertunduk. Tubuhnya gemetar setiap kali telepon rumah berdering, karena hampir setiap panggilan hanya berisi hinaan, ancaman, bahkan tawa mengejek dari orang-orang yang dulu mereka rendahkan. Dahulu ia merasa menjadi wanita yang paling berkuasa, mertua yang bisa mengendalikan menantu seperti mainan, kini harga dirinya terkoyak. Raka sendiri semakin terpojok. Semua bisnis yang ia pegang mulai ditinggalkan rekan-rekan kerjanya. Investasi yang dulu ia banggakan satu persatu ditarik, kontrak diputus sepihak. Saham yang ia miliki anjlok hingga tak ada nilainya lagi. Ia berusaha menutupi kepanikan dengan wajah keras, tapi tatapannya selalu kosong ketika menatap meja kerjanya yang kini hanya penuh dengan surat gugatan, penolakan, dan tuntutan. Sementara itu, Nadia, jauh dari mereka, hidup dalam ketenangan yang kontras dengan penderitaan keluarga itu. Namun bayangan masa lalu terus muncul dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana dulu dirinya dipermalukan di rumah itu, bagaimana mertuanya menyebutnya miskin, tak pantas, dan hanya membawa aib. Ia masih bisa merasakan jelas luka yang ia tanggung, ketika setiap hari ia dipaksa menunduk, mengalah, bahkan ketika dirinya benar. Tapi kini, semua berbalik. Ia tidak perlu mengucapkan satupun kata, karena dunia sudah menjadi saksi bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Keluarga Raka mulai kehilangan pijakan. Anak-anak mereka yang selama ini dibanggakan sebagai pewaris kini malu untuk keluar rumah. Teman-teman mereka di sekolah menjauhi, mengejek, bahkan mengolok-olok mereka sebagai anak keluarga pembohong. Mereka menangis setiap malam, sementara ibu mereka sibuk mencari cara untuk membungkam mulut orang-orang. Namun tak ada yang bisa membendung arus kebenaran. Semua sudah terlanjur terbuka. Pada malam yang sunyi, Raka terduduk di teras rumahnya. Ia menatap kosong ke arah jalan yang sepi, merasakan seolah seluruh dunia memunggunginya. Dulu, ia bisa dengan mudah membeli nama baik, membungkam gosip dengan uang, atau menindas orang dengan kuasanya. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua pintu telah tertutup. Ia menunduk, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa rapuhnya dirinya tanpa topeng kekuasaan.
Di sisi lain, mertuanya tak bisa lagi menunjukkan muka di hadapan masyarakat. Ia menolak keluar rumah, bahkan tidak sanggup melihat tetangga. Setiap suara tawa di luar pagar terasa seperti ejekan. Setiap bisikan di jalan terdengar seperti penghinaan. Ia yang dulu selalu berdiri di barisan depan untuk menindas Nadia, kini harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah bahan tertawaan satu kota. Kabar tentang mereka terus menyebar. Media sosial penuh dengan foto, video, dan cerita tentang bagaimana keluarga yang dulu dikenal arogan kini jatuh tak berdaya. Orang-orang membagikan kisah Nadia dengan rasa simpati, menyanjung keteguhan hatinya, dan di saat yang sama menghujat keluarga Raka. Nama Nadia semakin harum, sementara keluarga Raka semakin busuk dalam ingatan orang-orang. Di titik itu, keluarga Raka mulai benar-benar hancur. Mereka bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehormatan, nama baik, dan yang lebih parah, kehilangan rasa hormat satu sama lain. Mereka mulai saling menyalahkan. Raka menyalahkan ibunya karena terlalu ikut campur. Ibunya menyalahkan Raka karena tidak bisa mengendalikan keadaan. Anak-anak mereka menyalahkan kedua orang tuanya karena membuat mereka menjadi sasaran hinaan. Rumah besar yang dulu penuh suara angkuh kini dipenuhi pertengkaran, tangisan, dan keputusasaan. Dan Nadia, dari kejauhan, hanya bisa tersenyum kecil. Bukan senyum penuh kebencian, tapi senyum lega. Ia tahu, inilah jawaban dari segala doa dan air mata yang dulu ia tumpahkan. Ia tak perlu menyentuh mereka lagi. Dunia sudah melakukannya untuknya. Kebenaran sudah menjadi pedang yang lebih tajam dari balas dendam apapun yang bisa ia lakukan. Hari itu terasa begitu berat. Seakan seluruh semesta sengaja merajut benang takdir untuk menyeret keluargaku ke dalam lubang hitam yang semakin dalam. Setelah kejadian di rumah sakit, gosip tentang suamiku, orang tuanya, dan keluarganya yang penuh tipu daya sudah menyebar kemana-mana. Tidak hanya di lingkungan tetangga, tetapi juga di tempat kerja, arisan ibu-ibu, bahkan sampai ke kampung halaman mertua. Nama mereka sudah tidak lagi membawa wibawa, melainkan hanya menjadi bahan ejekan dan cibiran. Namun, bagi mereka, itu semua belum cukup menohok. Mereka masih mencoba mempertahankan gengsi di depan orang banyak. Mertuaku, dengan wajah tua yang mulai keriput namun masih penuh keangkuhan, mencoba mengundang beberapa kerabat jauh untuk sebuah acara pengajian di rumah besar peninggalan kakeknya. Tujuannya jelas, membersihkan nama keluarga, menunjukkan bahwa mereka masih punya wibawa, masih punya kekuatan, masih pantas dihormati. Aku awalnya enggan datang, tapi karena undangan itu dikirim atas nama anak-anakku, aku tidak bisa menolak. Aku tidak mau anak-anakku kehilangan hak mereka untuk dikenal sebagai cucu dari keluarga itu, meski di dalam hatiku sudah lama aku ingin memutus seluruh hubungan. Maka, dengan hati yang penuh waspada, aku datang bersama anak-anak, mengenakan pakaian sederhana namun rapi, sementara keluargaku menyambutku dengan tatapan sinis. "Datang juga kau akhirnya," ucap mertuaku, lirih namun penuh sindiran, seolah aku yang membawa aib paling besar. Aku hanya tersenyum tipis. Saya hanya memenuhi undangan. Lagi pula, ini untuk anak-anak. Acara dimulai dengan lantunan doa, namun suasana sebenarnya tidak pernah khusyuk. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan tamu yang hadir, yang sebagian besar justru membicarakan keburukan keluarga itu sendiri. Ada yang berbisik tentang hutang yang belum dibayar, ada yang membicarakan perselingkuhan suamiku, ada pula yang terang-terangan menggelengkan kepala melihat mertuaku yang masih berusaha duduk dengan angkuh di kursi kebesaran. Lalu, saat ustaz yang memimpin pengajian menutup dengan doa, seorang tamu tiba-tiba angkat bicara. "Maaf sebelumnya, tapi apakah benar kabar yang beredar itu, Bu? Bahwa keluarga ini terlibat masalah besar soal uang dan juga rumah tangga anaknya yang hancur?" Ruangan seketika membeku. Semua orang menoleh. Wajah mertuaku memerah, menahan malu bercampur amarah. Dia mencoba mengelak, tetapi semakin ia bicara, semakin jelas kepanikan itu terlihat. "Itu hanya fitnah orang-orang yang iri," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, tamu lain justru menimpali. "Fitnah bagaimana, Bu? Semua sudah jelas terlihat.
Bahkan tetangga dekat sini tahu persis kelakuan anak menantu ibu. Aku hanya duduk diam, membiarkan semuanya terbuka dengan sendirinya. Di dalam hatiku, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun aku ditekan, dibungkam, dianggap rendah. Hari ini, tanpa aku perlu bersuara banyak, kebusukan mereka terkuak dengan sendirinya di depan halayak. Suamiku, yang sejak tadi duduk gelisah, akhirnya berdiri. Cukup. Jangan bicara sembarangan tentang keluarga saya. Tapi orang-orang hanya tertawa kecil, sebagian bahkan menertawakannya terang-terangan. Keluargamu? Keluargamu sudah lama jadi bahan tertawaan. Jangan pura-pura bersih. Anak-anakku mulai resah. Aku segera menggenggam tangan mereka, memberikan rasa aman. Sementara itu, aku menatap suamiku dengan mata penuh arti, mata yang berbicara tanpa kata. Inilah akibat dari semua perbuatanmu. Inilah harga dari keangkuhanmu. Ketika acara bubar, tak ada satupun tamu yang memberi salam hormat kepada mertuaku. Mereka keluar dengan wajah dingin, sebagian dengan cibiran sinis. Rumah besar itu, yang dulu sering dipenuhi sanjungan dan pujian, kini hanya menyisakan kehinaan. Mertuaku terkulai di kursinya, wajahnya pucat pasi. Suamiku menunduk, tak berdaya. Aku berdiri, merapikan pakaian anak-anak, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Tapi dalam hatiku, aku tahu, luka yang mereka buat padaku selama bertahun-tahun kini perlahan terbalas. Luka itu kini kembali ke mereka, terkuak di depan semua orang, membuat mereka tak lagi bisa menegakkan kepala. Dan aku, untuk pertama kalinya aku merasa menang, meski perang ini belum sepenuhnya usai. Malam itu suasana keluarga Raka berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Rumah besar yang dulunya dipenuhi tawa dan kebanggaan kini hanya menyisakan keributan, teriakan, dan rasa malu yang menyesakkan dada. Semua orang mulai kehilangan kendali. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah muram, memegang botol minuman keras yang setengah kosong. Matanya merah, rambutnya berantakan, kemejanya kusut, sama sekali berbeda dari citra pria mapan yang dulu selalu ia banggakan. Tangannya gemetar saat ia berteriak kepada ibunya. "Bu, ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak ikut campur, kalau saja kamu tidak selalu rendahkan Nadia, aku tidak akan kehilangan segalanya." Ibunya, Bu Ratna, yang selama ini begitu angkuh, mendadak berdiri dengan suara melengking. "Kamu berani menyalahkan ibu? Kamu yang lemah. Kamu yang gagal menjaga istri. Kamu pikir dia akan bertahan dengan keluarga yang hanya tahu menginjak dan merendahkan?" Pertengkaran itu semakin panas. Adik-adik Raka yang biasanya ikut membela sang ibu kini ikut menyalahkan Raka, menuduhnya ceroboh, bodoh, dan tidak mampu mengendalikan keadaan. Semua sisi rumah penuh dengan suara saling menyalahkan. Tidak ada lagi keharmonisan. Sementara itu, di luar sana, berita tentang mereka semakin menyebar luas. Media sosial tak pernah berhenti menggoreng isu. Video jet pribadi yang menjemput Nadia di depan pengadilan masih viral, ditambah rekaman wawancara singkat dengan beberapa saksi yang melihat langsung bagaimana keluarga Raka dipermalukan habis-habisan. Netizen menambahkan komentar pedas yang menusuk, memanggil mereka dengan julukan hinaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. "Dasar keluarga sombong, kena batunya. Pantas saja ditinggalkan. Mertuanya jahat setengah mati." Jet pribadi versus keluarga numpang nama, kalah telak. Komentar-komentar itu masuk ke telinga Raka, membuatnya semakin hancur. Telepon dari kolega, sahabat, bahkan atasannya, semua bernada sama, kecewa, marah, dan menjauh. Satu persatu peluang kerja dan bisnis ditutup rapat. Nama keluarga Raka sudah busuk di mata publik. Di tengah keributan itu, Bu Ratna tiba-tiba jatuh terduduk di lantai, memegangi dadanya sambil terengah-engah. Semua orang panik, tapi tak ada satupun yang benar-benar tulus menolong. Bahkan adik Raka berteriak, "Ini semua gara-gara kamu, Bu. Kalau kamu tidak terlalu ikut campur, kita tidak akan hancur seperti ini." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke hati Bu Ratna.
Untuk pertama kalinya, wanita itu merasakan betapa pedihnya dituding, betapa sakitnya dijadikan kambing hitam. Rasa angkuh yang selama ini menutupinya kini retak. Ia menangis, meraung, tanpa peduli lagi pada martabat atau gengsi. Semua topeng runtuh malam itu. Sementara itu, Nadia duduk di rumah barunya yang tenang, menatap kedua anaknya yang tidur lelap di pelukannya. Senyum puas merekah di wajahnya. Ia tahu penderitaan keluarga mantan suaminya baru saja dimulai. Balasan itu datang bukan dari tangannya semata, melainkan dari kebusukan mereka sendiri yang akhirnya terbongkar ke permukaan. Nadia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Inilah akhir dari kesombongan mereka. Aku sudah bebas. Aku sudah menang. Malam itu benar-benar menjadi malam kejatuhan keluarga Raka. Rumah yang dulunya megah kini hanya menjadi saksi bagaimana satu keluarga yang penuh dengan keserakahan, kesombongan, dan kebencian runtuh perlahan, saling menikam satu sama lain, tanpa ada yang bisa menyelamatkan. Hari itu adalah titik balik. Aku datang bukan lagi sebagai perempuan yang dulu mereka injak-injak martabatnya, melainkan sebagai diriku yang baru, kuat, berwibawa, dan berdiri tegak dengan segala yang telah kupunya. Langkahku memasuki gedung megah itu membuat suasana seketika hening. Sorot mata mereka menancap tajam, sebagian dengan kebencian, sebagian dengan keterkejutan, dan sebagian lagi dengan rasa tak percaya. Mereka yang dulu mencibirku kini hanya bisa terdiam. Mertua yang dulu selalu menuduhku miskin, hina, dan tidak pantas bagi anaknya, duduk dengan wajah kaku. Dia tidak menyangka aku bisa masuk ke lingkaran pertemuan keluarga besar yang biasanya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mereka anggap sederajat. Begitu mataku menatapnya, dia langsung mengalihkan pandangan, seolah sadar bahwa segala kebusukannya satu persatu akan kubongkar di hadapan mereka semua. "Lihat siapa yang datang," ucap salah seorang sepupu mantan suamiku, setengah berbisik, tapi jelas terdengar oleh semua. Dulu dia dianggap sampah keluarga, sekarang dia datang dengan mobil mewah dan pengawalan. Kata-kata itu menancap kuat. Aku hanya tersenyum, senyum tipis yang penuh makna. Bagiku, tak perlu menjawab hinaan dengan kata-kata kasar. Kehadiranku sendiri sudah menjadi jawaban. Aku berjalan mendekat ke arah meja utama, di mana mantan suamiku duduk bersama istri barunya, wanita yang dulu tega merebut suami orang tanpa rasa malu. Mereka tampak resah, gelisah, seperti duduk di atas bara api. "Kenapa wajahmu pucat?" tanyaku dengan nada dingin sambil menatap mata mantan suamiku. "Bukankah ini yang kalian inginkan dulu? Mengusirku, mempermalukanku, merampas semua yang harusnya jadi hakku. Lalu kenapa sekarang kalian terlihat takut?" Semua tamu menoleh ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar, seolah api gosip kembali menyala. Aku tahu, inilah momen yang harus kupakai untuk membuka semua kebusukan mereka. "Aku datang bukan untuk sekadar menghadiri acara ini," lanjutku dengan suara lantang. "Aku datang untuk membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya keluarga ini, siapa sebenarnya suami yang kalian bangga-banggakan, dan siapa sebenarnya mertua yang kalian sebut-sebut terhormat itu." Wajah mertuaku memerah, tangannya gemetar, suaranya bergetar ketika mencoba membantah. "Berhenti bicara sembarangan. Kau tidak punya bukti apapun. Kau hanya iri dan sakit hati." Aku tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang syarat dengan luka yang terpendam bertahun-tahun. "Bukti?" tanyaku sambil mengeluarkan berkas-berkas dari dalam tas. "Ini semua bukti. Bukti korupsi uang keluarga yang dilakukan anakmu sendiri, bukti hutang-hutang yang kalian tutupi dengan menjual nama besar, bukti penghinaan dan pelecehan yang kalian lakukan padaku selama aku masih berada di bawah atap rumah kalian." Sekejap, suasana riuh. Beberapa orang berdiri, mendekat untuk melihat dokumen-dokumen itu. Suara kamera ponsel mulai terdengar. Rekaman demi rekaman disorotkan padaku. Aku tahu, semua ini akan tersebar keluar dengan cepat. Mereka tidak bisa lagi menutupi aib ini. Mantan suamiku berusaha berdiri, wajahnya memerah, suaranya meninggi. "Kau gila. Kau hanya ingin menghancurkan nama baikku."
Aku menatapnya tajam. Nama baikmu? Nama baik apa? Kau sudah menghancurkan rumah tangga kita, mempermalukanku di depan banyak orang, menjual kehormatanku hanya demi kepuasan nafsu dan ambisi. Sekarang kau takut aibmu terbongkar? Kau seharusnya tahu, setiap luka yang kau goreskan padaku akan kembali padamu 1000 kali lipat. Istrinya yang duduk di sampingnya terlihat ketakutan. Tangannya meremas lengan suamiku, seolah meminta perlindungan, tapi jelas dari wajahnya dia menyesali semua keputusannya. Aku bisa membaca rasa takut di matanya, takut bahwa rumah tangga barunya akan hancur bahkan sebelum benar-benar kokoh. Di sisi lain, mertuaku mencoba menahan tangis. Aku bisa merasakan dia menyesali semua perlakuannya, tapi ego membuatnya tak bisa mengaku. Kau hanya mencari perhatian, katanya pelan tapi masih terdengar. Aku mendekat, menatapnya lurus. Perhatian? Aku tidak butuh perhatian. Aku hanya butuh keadilan. Dan hari ini, aku sudah mendapatkannya. Tiba-tiba, salah seorang tamu berdiri dan bersuara lantang. Aku sudah lama mendengar gosip tentang keluarga ini, tapi baru hari ini aku lihat buktinya. Sungguh memalukan. Bagaimana bisa kalian yang selama ini mengaku terhormat ternyata hidup dengan menindas orang lain? Suara sorakan kecil terdengar dari tamu lain. Beberapa mengangguk setuju, beberapa berbisik penuh rasa jijik. Reputasi keluarga mantan suamiku hancur di depan mata, dan aku berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, sebagai saksi sekaligus pembawa kebenaran. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat semuanya benar-benar runtuh. Mulai hari ini, aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Aku sudah membalas semua penderitaan yang kalian berikan padaku. Kalian boleh terus hidup dengan rasa malu ini, tapi aku akan berjalan maju. Aku bebas, aku kuat, dan aku berdiri sebagai diriku sendiri, tanpa beban. Aku berbalik, meninggalkan mereka dengan wajah pucat, terperangkap dalam rasa malu yang tak bisa mereka hapuskan. Teriakan, bisikan, dan suara kamera masih terdengar di belakangku, tapi aku tidak peduli. Bagiku, ini adalah kemenangan. Kemenangan seorang perempuan yang dulu diinjak, tapi kini berdiri sebagai pemenang. Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut menutupi setiap aib yang perlahan terungkap di hadapan banyak orang. Aku berdiri di depan ruang sidang dengan dada yang sesak, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya semua beban yang kutahan bertahun-tahun akan keluar, akan diperdengarkan, dan tidak ada satupun yang bisa menutupinya lagi. Suara-suara berbisik terdengar, orang-orang mulai membicarakan apa yang mereka lihat di layar media, berita-berita yang berseliweran tentang keluargaku, tentang suamiku, dan tentang mertua yang dulu menginjakku tanpa ampun. Aku melangkah dengan tegap. Gaunku sederhana namun elegan. Sengaja kupilih warna hitam pekat untuk melambangkan duka, sekaligus kekuatan yang tak lagi bisa dihalangi. Semua mata menatapku, sebagian dengan rasa kagum, sebagian lagi dengan rasa penasaran, dan sebagian besar dengan wajah terkejut karena mereka tak pernah menyangka aku, perempuan yang selama ini dianggap tak berharga, berdiri sekuat ini di hadapan mereka. Di ruang sidang, kursi panjang terisi penuh. Wartawan, pengacara, bahkan beberapa pejabat hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan. Suamiku duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat pasi, berkeringat meski ruangan sejuk ber-AC. Tangannya gemetar saat menggenggam kertas pembelaan yang ia siapkan. Namun aku tahu, semua itu sia-sia, karena bukti-bukti yang kubawa terlalu kuat untuk dibantah. Ketika hakim memintaku untuk maju, langkahku terasa berat namun pasti. Suara sepatuku memantul di lantai marmer, terdengar jelas dan menekan, seolah setiap dentumannya adalah palu keadilan yang menghantam hati orang-orang yang dulu meremehkanku. Aku berhenti di depan mimbar, menatap ke arah hakim dengan penuh keyakinan. Yang mulia, suaraku bergetar, namun jelas. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam cengkeraman keluarga yang tidak hanya menindas, tapi juga menyembunyikan berbagai kebusukan di balik nama besar mereka. Hari ini, saya membawa bukti-bukti yang membenarkan semua perkataan saya. Dan saya bersumpah, kebenaran ini tidak bisa lagi diputar balikan. Seketika ruang sidang hening.
Semua mata tertuju padaku. Aku membuka map coklat besar yang sudah lama kujaga dengan hati-hati. Di dalamnya ada dokumen-dokumen transaksi haram, bukti aliran dana, dan juga rekaman percakapan yang tak bisa dipungkiri. Aku menyerahkan semuanya kepada hakim. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena detik ini adalah puncak dari perjuangan panjangku. Hakim membuka satu persatu dokumen itu, membacanya dengan seksama. Wajahnya berubah serius, matanya menajam. Para jaksa ikut mengangguk, menandakan apa yang kubawa memang kuat dan sah. Di sisi lain, aku melihat suamiku mulai gelisah. Kakinya menghentak-hentak kecil, wajahnya menegang. Lalu ia berusaha menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. "Bohong! Itu semua tidak benar!" teriaknya tiba-tiba, membuat ruangan bergemuruh. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. "Kamu bisa berteriak sekeras apapun, tapi bukti tidak akan pernah berbohong. Semua yang kamu sembunyikan akhirnya terungkap. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama keluargamu. Semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Mertua yang duduk di bangku pengunjung pun mendengus keras. Wajahnya merah padam, berusaha menyanggah, namun tak ada satupun kata yang keluar. Ia menunduk, tangan tuanya gemetar, sadar bahwa semua ini sudah tak bisa diselamatkan lagi. Hakim mengetukkan palu, meminta ketenangan. "Saudara terdakwa, jika tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka kami akan melanjutkan dengan bukti-bukti dari pihak penggugat." Aku menatap hakim, lalu menatap semua orang di ruangan itu. Nafasku berat, namun bibirku bergetar dengan kalimat yang sudah lama ingin kuucapkan. Saya hanya ingin menunjukkan satu hal, yang mulia, bahwa selama ini saya diperlakukan tidak adil, diinjak-injak, dipermalukan, dan disudutkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai saksi hidup bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Air mata menetes di pipiku, bukan karena lemah, tapi karena lega. Orang-orang mulai berbisik, beberapa bahkan bertepuk tangan pelan sebelum dihentikan petugas. Suamiku menunduk, wajahnya terkubur dalam kedua tangannya, tak sanggup lagi menahan rasa malu dan tekanan yang semakin menghimpit. Aku melangkah mundur, kembali ke kursiku, sementara sorot mata kamera mengikuti setiap gerakanku. Aku tahu, sejak hari ini hidupku tak akan pernah sama. Luka masa lalu mungkin masih membekas, tapi aku sudah membuktikan satu hal yang selama ini kuinginkan. Aku menang, dan mereka kalah. Malam itu udara begitu dingin, seakan langit pun menolak memberi kehangatan bagi keluarga Raka yang sudah porak-poranda. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan dan kutukan. Lampu-lampu mewah menyala, tetapi bukan lagi untuk pesta atau kebanggaan keluarga, melainkan menjadi saksi bisu dari pertengkaran, amarah, dan ratapan yang tak henti-hentinya. Raka duduk di ruang tamu dengan wajah kusut, matanya sembab karena kurang tidur, rambutnya berantakan, sementara tangannya terus gemetar menyalakan rokok satu demi satu. Ia sudah tak lagi terlihat seperti pria sukses yang dulu penuh percaya diri. Dasi mahal, jas branded, dan senyuman penuh keangkuhan kini hanya tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah seorang pria rapuh yang hidupnya terjun bebas ke jurang kehinaan. "Semua ini gara-gara kamu, Rak," teriak ibunya, Bu Ratna, dengan wajah merah padam. "Kalau saja kamu tidak ceroboh, tidak mengejar wanita-wanita itu, tidak memperlakukan Nadia seperti sampah, kita tidak akan sampai di titik ini. Semua harta kita dirampas, semua orang menghinakan kita, bahkan keluarga besar pun tidak mau lagi mengakui kita. Apa kamu puas sekarang?" Raka menoleh dengan tatapan kosong, kemudian menjawab dengan suara serak, "Ibu jangan salahkan aku terus. Kalau ibu tidak selalu ikut campur, kalau ibu tidak selalu merendahkan Nadia, mungkin dia tidak akan dendam sampai segini parahnya. Ibu pikir aku tidak menyesal? Aku sudah kehilangan segalanya, Bu. Semuanya." Suasana semakin panas. Rani, adik perempuan Raka, yang selama ini jarang bersuara, tiba-tiba bangkit dari kursinya. Air matanya berlinang,
Suaranya bergetar penuh kebencian. Aku muak dengan kalian. Ibu selalu merasa benar, Raka selalu merasa paling hebat, dan aku yang selalu kalian abaikan harus ikut menanggung malu karena ulah kalian. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa orang berbisik-bisik, menertawakan keluarga kita. Teman-teman menjauh, pekerjaan hilang, dan sekarang aku dianggap bagian dari keluarga gagal. Aku benci kalian berdua. Tamparan keras dari Bu Ratna mendarat di pipi Rani, membuat suasana semakin kacau. Jeritan, tangisan, dan makian saling bersahutan di rumah itu. Mereka tidak lagi seperti keluarga, melainkan sekelompok orang asing yang terjebak dalam kehancuran bersama. Di luar rumah, kabar tentang keluarga Raka semakin tersebar luas. Video-video lama tentang penghinaan mereka terhadap Nadia kembali muncul, diputar ulang dengan narasi yang membuat publik semakin geram. Media sosial penuh dengan komentar pedas. Inilah balasan bagi orang-orang yang sombong dan memperlakukan orang lain seperti sampah. Karma itu nyata. Lihat bagaimana mereka terhina sekarang. Seharusnya keluarga ini tidak hanya kehilangan harta, tapi juga dimasukkan ke penjara karena keserakahan dan kebusukan hati mereka. Tak ada lagi yang membela. Mereka benar-benar sendirian. Malam itu Raka keluar rumah, berjalan tanpa arah. Langkahnya gontai, kepalanya menunduk. Setiap kali ia melewati orang, tatapan merendahkan menyambutnya. Ada yang mencibir, ada yang tertawa, ada pula yang memotret dirinya dan langsung mengunggahnya ke media sosial dengan caption penuh ejekan. Raka merasa harga dirinya terkoyak. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil, duduk di kursi reot sambil menundukkan kepala. Pemilik warung, seorang bapak tua, hanya menatapnya sekilas lalu menggelengkan kepala. Kasihan, dulu hidupnya tinggi sekali, sekarang jatuh sampai serendah ini, gumamnya pelan. Kata-kata itu menampar Raka lebih keras daripada pukulan apapun. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna menangis meraung di kamar, menyesali perbuatannya. Ia baru menyadari bahwa rasa bangga yang dulu ia junjung setinggi langit kini telah menjadi batu besar yang menghancurkan hidupnya sendiri. Ia kehilangan menantu yang dulu seharusnya menjadi penopang, kehilangan martabat di mata masyarakat, dan kini kehilangan kendali atas keluarganya. Rani, di sisi lain, mulai membereskan barang-barangnya. Ia tidak tahan lagi hidup bersama ibu dan kakaknya yang hanya membawa kehancuran. Aku harus pergi dari sini. Kalau tidak aku akan ikut hancur seperti kalian, katanya dingin sebelum meninggalkan rumah dengan koper kecil di tangannya. Raka pulang larut malam, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Saat membuka pintu, ia mendapati rumah sunyi. Tak ada lagi suara adiknya, hanya isak tangis lirih ibunya dari dalam kamar. Ia duduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu menangis. Tangis yang berat. Tangis seorang pria yang kehilangan segalanya. Tangis yang tak terdengar oleh siapapun kecuali tembok dingin rumah mewah yang kini tak lagi berarti apa-apa. Malam itu menjadi saksi, keluarga Raka resmi hancur. Bukan hanya harta, bukan hanya nama, tapi juga harga diri mereka. Semua hilang, semua lenyap, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Sejak malam itu, kehidupan rumah tanggaku berubah menjadi neraka yang membara. Aku bukan lagi istri yang diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang, melainkan hanya sebagai penghalang bagi kebahagiaan haram suamiku dengan perempuan itu. Setiap hari terasa panjang, dingin, dan penuh dengan caci maki. Masakan yang kusiapkan tak pernah disentuh, pakaian yang sudah kusetrika dilempar sembarangan, dan wajahku seakan menjadi pemandangan menjijikkan baginya. Semua luka itu menumpuk, menggerogoti hatiku perlahan hingga aku merasa mati meski masih bernafas. Malam-malamku dipenuhi tangisan teredam. Aku menangis di kamar mandi agar anakku tak mendengar. Mereka masih terlalu kecil untuk tahu betapa hancurnya hati seorang ibu yang dikhianati. Setiap kali aku menatap wajah mereka yang polos, hatiku bergetar, berusaha keras menahan amarah agar tak menumpahkan semua sakit yang kurasakan di depan mereka. Aku ingin mereka tetap melihatku sebagai ibu yang kuat, bukan wanita rapuh yang dihancurkan oleh cinta palsu. Namun semakin aku mencoba bertahan, semakin kejam perlakuan suamiku.
Ia pulang larut malam dengan bau parfum perempuan lain yang menusuk hidungku. Aku mencoba menegur, namun yang kudapat hanya tamparan keras dan kata-kata pedas yang menorehkan luka di jiwa. Kamu itu cuma beban. Kalau bukan karena anak-anak, aku sudah menceraikanmu sejak lama. Kata-kata itu terus terngiang, membakar telingaku setiap kali aku teringat. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Bayangan perempuan itu terus menghantui. Bagaimana dia merebut senyum suamiku yang dulu hanya untukku. Bagaimana tangannya mungkin sudah menyentuh kulit suamiku dengan lembut. Bagaimana matanya menatap penuh rayuan seolah akulah orang ketiga di antara mereka. Semua imajinasi itu membuatku gila. Aku merasa kotor. Seakan rumah tangga yang kubangun dengan doa dan kesabaran selama ini telah diinjak-injak tanpa belas kasihan. Tetapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri. Anak-anakku. Setiap kali aku ingin menyerah, mereka datang memelukku, dengan tawa polos yang tak tahu apa-apa tentang perang batin ibunya. Aku sadar, aku tak boleh kalah. Aku tak boleh hancur di depan mereka. Jika suamiku tega mencabik-cabik kesetiaanku, maka aku akan balas dengan cara yang lebih mulia, bukan dengan air mata, tapi dengan kebangkitan. Malam itu aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mata sembab, bibir pecah-pecah. Aku bahkan tak mengenali wanita yang ada di depanku. Kapan terakhir kali aku tersenyum tulus? Bisikku pelan. Aku sadar, aku telah terlalu lama membiarkan diriku jadi korban. Aku harus bangkit, meski dengan hati yang penuh luka. Luka itu mungkin tak akan pernah sembuh, tapi dari luka itulah aku akan menemukan kekuatan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan lagi membuang air mataku untuk pria yang tak layak. Aku tidak akan lagi memohon-mohon agar dia kembali. Biarlah dia tenggelam dalam pelukannya bersama perempuan itu. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa berdiri tanpa dirinya, bahkan lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Luka ini memang dalam, mungkin akan selalu ada bekasnya, tetapi dari luka inilah aku belajar arti keberanian. Dari luka ini aku tahu, cinta yang sejati bukan datang dari manusia yang mudah berkhianat, melainkan dari diriku sendiri, dari caraku mencintai anak-anakku, dan dari keyakinanku bahwa suatu hari nanti aku akan mendapat kebahagiaan yang pantas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menutup mataku tanpa tangisan. Ada api kecil yang menyala di hatiku, api tekad untuk bangkit, untuk membalas, bukan dengan dendam yang buta, tetapi dengan menunjukkan siapa sebenarnya aku, wanita yang tak akan pernah bisa dihancurkan, meski dilukai berkali-kali. Hari itu udara seperti membawa beban berat. Setelah semua yang terbongkar, gosip, tatapan tajam tetangga, dan rasa malu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan, suamiku dan pelakornya benar-benar tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Dulu mereka begitu percaya diri, menatapku dengan wajah penuh kemenangan seakan-akan aku adalah pecundang, istri bodoh yang ditinggalkan. Tapi sekarang, dunia seakan berbalik 180 derajat. Semua yang mereka bangun di atas kebohongan kini runtuh menjadi puing-puing. Aku masih mengingat jelas bagaimana wajah suamiku berubah ketika berita perselingkuhannya menyebar luas. Senyumnya yang dulu arogan kini menghilang, digantikan raut panik dan ketakutan. Pelakor itu, yang selama ini selalu memamerkan diri dengan pakaian mencolok dan riasan tebal, kini tak lebih dari sosok kusut dengan mata bengkak akibat menangis semalaman. Mereka berdua seperti dua orang yang tersesat di tengah jalan, tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Di depan keluarga besarku dan juga keluarga mereka, semua kebohongan yang selama ini ditutup rapat akhirnya diungkapkan. Aku tidak perlu bersuara terlalu banyak, cukup dengan bukti-bukti yang sudah ada. Semua orang bisa melihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang penuh kebusukan. Suamiku mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah fitnah, bahwa aku hanya iri. Namun, kata-katanya semakin membuat orang-orang muak. Kalau ini fitnah, lalu mengapa ada bukti transfer uangmu ke rekening perempuan itu? Mengapa ada rekaman percakapanmu? Mengapa banyak saksi yang melihatmu berduaan dengannya? Tanya salah satu saudara mereka dengan nada penuh amarah. Aku melihat wajahnya memucat, matanya berputar mencari celah untuk lolos, tapi semua pintu sudah tertutup.
Pelakor itu mencoba ikut bersuara, memelas dan menangis, mengatakan bahwa dia hanya korban, bahwa suamiku yang mendekati duluan. Tapi orang-orang sudah tidak peduli lagi. Mereka melihatnya apa adanya. Perempuan yang merusak rumah tangga orang lain, yang tega menginjak-injak harga diri seorang istri sah. Aku berdiri di sana dengan tenang. Hatiku yang dulu sering bergetar karena sakit kini terasa kokoh. Aku tidak lagi meneteskan air mata untuk orang yang tidak tahu cara menghargai cinta dan kesetiaan. Aku tidak lagi ingin membuang energi untuk melawan mereka. Biarlah dunia melihat sendiri kehancuran mereka. Biarlah semua orang tahu bahwa karma selalu datang pada waktunya. Keluarga besarku menatapku dengan penuh kekaguman. Mereka bangga aku bisa berdiri tegak meski diperlakukan sehina itu. Sementara keluarga suamiku, mereka hanya bisa menunduk, malu dengan ulah anak mereka yang ternyata berhati busuk. Aku bahkan mendengar ibunya berbisik lirih, "Kenapa kau tega mempermalukan kami seperti ini?" Tapi bagiku, semua itu bukan tanggung jawabku lagi. Aku sudah terlalu lama dipermalukan, terlalu lama diinjak-injak. Kini saatnya mereka merasakan sendiri pahitnya akibat dari pilihan mereka. Pelakor itu akhirnya jatuh terduduk. Wajahnya ditutupi tangan. Air matanya mengalir deras. Tapi tidak ada yang merasa kasihan. Bahkan teman-temannya yang dulu sering memujinya pun berbalik menjauhi, takut ikut tercoreng. Suamiku, yang dulu selalu berdiri di sampingnya dengan gagah, kini berdiri terpaku, tak mampu mengulurkan tangan untuk menolongnya. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa cinta yang dibangun dari pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Suara mereka yang meratap dan meminta maaf hanya terdengar seperti gema yang memudar. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam jurang yang sama. Hari itu menjadi penutup dari semua kebohongan. Hari di mana mereka akhirnya dipaksa menghadapi kenyataan paling memalukan dalam hidup mereka. Dan bagiku, itu adalah hari kebebasan. Hari di mana aku benar-benar melepaskan diri dari rantai yang selama ini menahanku. Hari itu matahari belum sepenuhnya terbit ketika suasana di rumah mewah keluarga mertuaku sudah seperti medan perang. Wajah mereka lusuh. Suara teriakan dan caci maki memenuhi udara. Telepon genggam tak berhenti berdering. Pesan demi pesan masuk. Semuanya berisi hinaan, ejekan, bahkan ancaman dari rekan bisnis, tetangga, dan kerabat jauh. Nama keluarga yang dulu diagungkan kini jadi bahan tertawaan. Tak ada lagi yang mau menghormati, apalagi menyambut mereka dengan ramah. Aku duduk tenang di ruang kerjaku, memandangi layar laptop yang menampilkan berita terbaru tentang kehancuran keluarga itu. Semua media lokal dan nasional ramai-ramai memberitakan kejatuhan mereka. Skandal, utang, penipuan, hingga perlakuan kejam terhadapku dan anakku terkuak ke publik dengan sangat jelas. Bukti-bukti yang selama ini kukumpulkan kini jadi senjata yang menghancurkan mereka tanpa perlu aku turun tangan langsung. Di tengah keputusasaan, mertuaku mencoba sekali lagi menelponku. Suaranya parau, penuh tangis, memohon belas kasihan yang dulu tak pernah sekalipun ia berikan padaku. "Alia, tolonglah, jangan hancurkan nama keluarga ini. Anggap saja semua perlakuanku padamu dulu hanya kesalahpahaman," katanya terbata. Aku menarik napas panjang, merasakan getir bercampur lega di dadaku. Kesalahpahaman? 10 tahun aku diperlakukan seperti budak. Kau hina aku setiap hari. Kau buat aku merasa tak berharga. Itu bukan kesalahpahaman. Bu, itu kejahatan. Suaraku tenang, tapi tajam menusuk. Terdengar isakan di seberang. Tapi aku sudah tak punya ruang untuk iba lagi. Luka yang mereka tanam terlalu dalam. Sekarang kalian merasakan apa yang dulu aku rasakan. Ketakutan, rasa malu, dan kehilangan harga diri. Bedanya, aku masih bisa bangkit. Tapi kalian akan tetap terpuruk. Telepon itu kututup tanpa ragu. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi belenggu dari masa lalu.
Tak ada lagi air mata yang kutahan diam-diam di balik pintu kamar. Semua terbalas. Hari itu aku berdiri di depan jendela besar rumahku, menatap langit pagi yang mulai terang. Anak-anakku berlari kecil di halaman. Tawa mereka riang, tak lagi terganggu oleh bayang-bayang kelam keluarga ayah mereka. Suamiku yang baru, sosok yang penuh kasih dan pengertian, mendekat dan merangkul pundakku. Kau sudah melalui semuanya dengan kuat, Alia. Sekarang waktumu untuk bahagia. Aku tersenyum, sebuah senyum yang tulus, yang sudah lama hilang dari wajahku. Ya, aku sudah selesai dengan balas dendamku. Mulai hari ini, aku hanya ingin hidup untukku dan keluargaku. Di luar sana, nama keluarga mertuaku akan terus jadi aib, disebut dengan nada jijik di setiap sudut pembicaraan. Mereka tak lagi bisa menegakkan kepala. Balas dendamku sudah lengkap. Dan aku, Alia, akhirnya menang. Hari-hari setelah kejadian memalukan di rumah besar mertuaku tidak serta-merta membuat hidupku tenang. Justru sebaliknya, luka lama yang selama ini berusaha kututup rapat kembali terbuka, seolah semua penghinaan, penindasan, dan air mata yang kualami bertahun-tahun lalu menyeruak ke permukaan. Setiap malam, aku masih terjaga, memikirkan kata-kata pedas mertua yang dulu selalu melekat di telinga, cara suamiku memandangku rendah seakan aku hanya beban, dan bagaimana keluarga besar mereka menertawakan keberadaanku. Meski kini posisi sudah berbalik, ada semacam rasa sakit yang kembali mengoyak. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua trauma itu. Di tengah pikiranku yang kalut, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu aku mengangkat, dan suara di seberang membuatku tercekat. Itu suara suamiku yang dulu, yang sudah membuat hidupku penuh derita. Kamu puas, ya? Melihat keluargaku hancur, melihat aku dipermalukan, suaranya terdengar parau, penuh dendam. Aku terdiam, mencoba menenangkan degup jantungku yang tiba-tiba tak terkendali. Dia terus berbicara, menyalahkanku atas semua yang terjadi. Katanya, kalau saja aku tidak membalas, hidup mereka tak akan sehancur ini. Aku ingin tertawa mendengar keluhannya, tapi di sisi lain aku juga merasa getir. Aku hanya membela diriku, menegakkan harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Namun orang-orang yang terbiasa berkuasa memang tidak pernah bisa menerima kenyataan saat roda berputar. Aku tidak pernah meminta balasan seperti ini. Semua yang kau tuai sekarang adalah hasil dari perbuatanmu sendiri, jawabku dengan suara tegas meski hatiku bergetar. Dia terdiam cukup lama, lalu meletakkan telepon tanpa sepatah kata pun. Setelah menutup sambungan, aku terduduk lama. Semua bayangan masa lalu kembali menyeruak. Aku melihat diriku yang dulu, menangis di sudut kamar mertua, dipaksa bekerja tanpa istirahat, bahkan dipermalukan di depan tetangga. Luka itu ternyata belum sembuh sepenuhnya. Dan kini, meski aku sudah jauh lebih kuat, aku sadar bahwa ada bagian dari diriku yang masih rapuh. Malam itu aku memandang ke langit, menarik napas panjang, berusaha berdamai dengan diriku sendiri. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Balas dendam memang telah membuat mereka hancur. Tapi untukku pribadi, yang lebih penting adalah menyembuhkan luka batin yang telah lama mengendap. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai sekarang aku akan belajar mengikhlaskan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku dan masa depanku. Hari itu adalah hari yang kutunggu. Hari di mana seluruh luka, penghinaan, air mata, dan penderitaan yang kutelan dalam-dalam akhirnya berbuah manis. Semua orang yang dulu menertawakan aku, merendahkan aku, dan menginjak harga diriku, kini dipaksa menyaksikan bagaimana mereka sendiri tenggelam dalam kehinaan yang mereka buat. Aku berdiri tegak di depan rumah megahku, dikelilingi orang-orang yang dulu pernah menutup pintu untukku. Sekarang, merekalah yang mengetuk pintuku dengan wajah lusuh, penuh penyesalan, memohon belas kasihan yang tak lagi kumiliki untuk mereka. Mertua yang dulu selalu menyebutku miskin, bodoh, tak pantas bersanding dengan anaknya, kini dipermalukan di depan tetangga, bahkan keluarganya sendiri. Keluarga besar yang dulu hanya tahu menilai seseorang dari harta,
Sekarang melihat kenyataan pahit bahwa mereka hancur sementara aku bangkit. Suami yang dulu kubela mati-matian, yang kucintai sepenuh hati meski hanya memberiku luka, kini hanya jadi bayangan orang yang kalah. Semua topengnya telah runtuh. Seluruh kebenaran tentang perselingkuhannya, kebusukan sifatnya, dan perlakuannya yang biadab terbongkar di depan semua orang. Ia tak lagi punya harga diri, bahkan nama baik pun sudah hilang. Aku menatapnya sekali lagi. Dulu, mataku penuh cinta, kini penuh amarah bercampur jijik. Kau lihat, Mas, ucapku dengan suara tegas. Inilah balasan dari semua perlakuanmu padaku. Kau kira aku akan jatuh dan hancur setelah kau tinggalkan? Tidak, aku justru bangkit. Kau kira aku akan menangis setiap malam meratapi nasibku? Tidak, aku membangun hidupku. Dan sekarang, kau yang harus menunduk malu di hadapanku. Ia terdiam, wajahnya penuh keriput kepahitan. Tidak ada lagi gengsi yang tersisa. Orang-orang bersorak lirih. Sebagian menatapku dengan rasa kagum, sebagian lagi menatapnya dengan cibiran. Tidak ada lagi pembelaan untuknya. Semua tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Semua tahu bahwa aku adalah korban yang dijadikan bahan hinaan, tapi aku berhasil mengubah penderitaan itu menjadi kekuatan. Lalu, kulihat anak-anakku berlari kecil ke arahku. Mereka menatapku dengan bangga, dengan senyum yang membuat hatiku hangat. Inilah alasanku bertahan, alasanku bangkit. Aku berlutut, memeluk mereka erat-erat. Kita sudah melewati semuanya. Nak, bisikku dengan suara bergetar. Mulai sekarang, kita hidup bahagia, tanpa ada lagi yang menyakiti kita. Aku menoleh pada kerumunan sekali lagi, lalu melangkah masuk ke dalam rumah bersama anak-anakku. Pintu megah itu menutup perlahan, meninggalkan semua orang di luar. Suara-suara bisik, sorak, dan cibiran untuk keluargaku yang dulu menginjakku makin terdengar jelas. Aku tahu, inilah akhir yang layak untuk mereka. Dendamku sudah tuntas. Balasanku sudah sempurna. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah kehidupan baru yang akan kujalani dengan damai bersama anak-anakku. Masa laluku kututup rapat. Kutinggalkan di belakang. Masa depanku kini terbuka lebar. Aku bukan lagi perempuan yang mereka remehkan. Aku adalah perempuan yang bangkit dari kehancuran, menjadi kuat, menjadi berharga, dan tak lagi bisa diinjak oleh siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum lega. Tamat.